Halo pemirsa Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang melaksanakan patroli sekaligus membagikan helm berstandar SNI secara gratis kepada masyarakat. Polsek Mojo Tengah Polres Wonosobo menggelar penyuluhan kepada 550 siswa baru dalam rangka pembentukan karakter. Polres Karangasem menggelar aksi penghijauan penanaman ratusan bibit pohon di lahan desa adat Tegalingah, Desa Bukit. Di informasi pertama pemirsa, guna mencegah aksi crack dan berbagai potensi gangguan keamanan di malam hari, Satuan Samapta Polres Grobogan meningkatkan intensitas patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Patroli malam ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Grobogan AKP Chandra Bayu. Personel menyisir berbagai ruas jalan protokol, kawasan permukiman, pusat keramaian, hingga lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya para remaja pada malam hari. Selain melakukan pemantauan situasi, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dan kelompok remaja agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti balap liar, konvoi, maupun aksi kreak yang berpotensi memicu tindak pidana dan meresahkan masyarakat. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah niat dan kesempatan bagi para pelaku kejahatan, sekaligus memastikan situasi di wilayah hukum Polres Grobogan tetap aman dan kondusif. Polres Grobogan juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, untuk ikut berperan aktif melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, agar tidak terlibat dalam aksi kreak maupun perilaku menyimpang lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang melaksanakan patroli sekaligus membagikan helm berstandar SNI secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dan kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Pemalang. Kegiatan tersebut menyasar pengendara sepeda motor yang kedapatan belum menggunakan helm dengan benar maupun masyarakat yang membutuhkan. Selain membagikan helm, personel Satlantas juga memberikan himbauan agar pengendara selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan helm sebagai perlindungan utama bagi pengendara dan penumpang sepeda motor. Patroli yang dilakukan juga bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sekaligus membangun kedekatan antara Polri dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan edukatif. Dari Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau kembali mengungkap 16 kasus tindak pidana narkotika selama periode 30 Juni hingga 14 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 17 tersangka yang terdiri dari 15 laki-laki dan 2 perempuan. Polda Kepulauan Riau melaksanakan konferensi pers ungkap kasus tindak pidana narkotika oleh Dirres Narkoba Polda Kepulauan Riau. Dari pengungkapan itu, petugas menyita lebih dari 4 kg sabu,
ratusan butir dan gram ekstasi, serta 1.319 cartridge vape mengandung etomidate. Barang bukti tersebut diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 27.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika. 2 kasus menonjol berhasil diungkap, yakni peredaran sabu di kawasan Kampung Madani, Batam, serta penyelundupan narkotika melalui jalur laut di perairan Pulau Durai, Kabupaten Karimun, yang diduga melibatkan jaringan internasional. Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika, serta mengajak masyarakat aktif melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan darurat 110. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Demikian laporan langsung dari Polda Kepulauan Riau. Saya Bribtu Muhammad Bagus Ramanto. Salam presisi. Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pencurian telepon genggam di sebuah toko di Desa Telokoh, Kecamatan Kokop. Dan pelaku diduga melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura menjadi pembeli saat korban sedang melayani pelanggan lain. Pelaku masuk ke dalam toko dengan modus berpura-pura menjadi pembeli. Saat korban sedang melayani pelanggan lain dan mengembalikan barang, pelaku diduga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil telepon genggam yang berada di meja toko. Setelah mengambil telepon genggam, pelaku kembali ke etalase agar tidak menimbulkan kecurigaan, kemudian meninggalkan lokasi. Seluruh aksi tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di toko. Bermodalkan rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku di kediamannya. Polisi juga menyita telepon genggam milik korban sebagai barang bukti untuk mendukung proses penyidikan. Unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penindakan terhadap pelaku diduga pelaku pencurian HP, yang mana TKP-nya di toko dan itu diambil dengan cara dia berpura-pura datang ke toko tersebut. Dengan berbekal pengamatan CCTV yang dilakukan oleh Opsnal Polres Bangkalan, sehingga pelaku berhasil diamankan. Hingga saat ini Satreskrim Polres Bangkalan masih mengembangkan penyidikan karena pelaku diduga terlibat dalam kasus serupa di wilayah lain. Dari Humas Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Benda mencurigakan yang ditemukan warga di aliran sungai Jalan Manggar, Kota Blitar dipastikan merupakan bom udara yang masih aktif. Tim penjinak bom Brimob Polda Jawa Timur bersama Polres Blitar Kota dan BPBD berhasil mengevakuasi serta mengamankan bom tersebut dengan menerapkan prosedur keselamatan secara ketat. Tim Jibom Brimob Polda Jawa Timur bersama personel Polres Blitar Kota dan BPBD melaksanakan evakuasi bom udara yang berada di dasar sungai. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena posisi bom tertimpa batu berukuran besar, sehingga petugas harus menggunakan rantai dan alat derek untuk memindahkannya. Setelah berhasil diangkat, tim Jibom melakukan identifikasi dan memastikan benda tersebut merupakan bom udara atau aircraft bomb yang masih mengandung bahan peledak aktif. Kapolres Blitar Kota KBP Kalvaris Triwijaya Lalo menyebutkan, bom berukuran sekitar 1,5 meter dengan berat diperkirakan 50 hingga 100 kg. Untuk menjamin keselamatan masyarakat, bom selanjutnya dibawa oleh tim Jibom ke lokasi disposal yang berada jauh dari pemukiman penduduk. Proses pemusnahan dilaksanakan sesuai standar operasional penanganan bahan peledak. Polres Blitar Kota mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh, memindahkan atau membuka benda mencurigakan yang diduga merupakan bahan peledak. Apabila menemukan benda serupa, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani oleh personel yang memiliki keahlian khusus.
Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.